Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Nur Rahman dari kelas 4 CPG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Menu Sehat dan Masalah Gizi. Apa itu makanan sehat dan masalah gizi? Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan yang sehat adalah 4 sehat dan 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Sedangkan masalah gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga penanggulangannya tidak cukup dengan pendekatan medis maupun pelayanan kesehatan saja. 4 penyebab masalah gizi yaitu yang pertama, gangguan akibat kekurangan yodium, yang kedua anemia zat gizi, ketiga kurang vitamin A, yang keempat kurang energi protein. Yang pertama, masalah gizi lebih. Salah makan yang sebagian atau seluruhnya dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang merupakan faktor risiko yang sumbangnya sangat tinggi terhadap munculnya penyakit-penyakit degeneratif. Makan lebih banyak dari kebutuhan dan makan tidak seimbang dalam arti kebanyakan. Faktor risiko dalam makanan dan kurangnya faktor proteksi dapat menyebabkan 4 keadaan gizi lebih, yang pada gilirannya dapat membawa risiko masalah kesehatan. Yang kedua, masalah gizi kurang. Anak-anak yang kekurangan gizi akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik, mental, dan intelektual. Gangguan tersebut akan menyebabkan tingginya angka kematian dan kesakitan serta berkurangnya potensi belajar, daya tahan tubuh, dan produktivitas kerja. Dampak kekurangan gizi pada umur dini dimanifestasikan dalam bentuk fisik yang lebih kecil dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah, dan beberapa hasil analisis mengungkapkan terjadinya penyakit degeneratif pada masa dewasa yang justru merupakan umur produktif. Pengaruh gizi makanan terhadap kehidupan manusia sejak dalam kandungan sampai lanjut usia, baik terhadap pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan maupun penyembuhan karena adanya penyakit tertentu telah diketahui sejak ratusan tahun yang lalu. Makanan memang diperlukan untuk mempertahankan hidup yang sehat. Pemahaman makanan yang sehat masih sering dilupakan karena pada umumnya pemilihan makanan masih banyak didasarkan atas dasar kesukaan pada sifat organoleptik makanan seperti rasa, warna, dan aroma, bentuk maupun teksturnya. Pemilihan makanan berdasarkan atas nilai gizinya masih jarang dinomorsatukan. Pengaruh gizi makanan yang membawa berbagai akibat yang tidak menguntungkan bagi manusia sangat dipengaruhi oleh waktu. Pada umumnya, efek yang merugikan akan terlihat dalam waktu yang cukup lama, tanpa didasari bahwa sebenarnya tubuh seseorang kekurangan atau kelebihan gizi. Beberapa faktor yang tidak langsung mendorong terjadinya gangguan gizi antara lain yang pertama, ketidaktahuan akan hubungan makanan dan kesehatan. Yang kedua, prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu. Yang ketiga, adanya kebiasaan atau pantangan yang merugikan. Yang keempat, kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. Yang kelima, keterbatasan penghasilan keluarga. Dan yang terakhir, jarak kelahiran yang terlalu rapat. Menyadari penyebab terjadinya masalah gizi karena adanya perubahan pola pangan dan gaya hidup, maka disusun pedoman perilaku makan untuk bangsa Indonesia yang dikenal dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS. Faktor-faktor yang diperhatikan sebagai dasar penyusunan PUGS adalah yang pertama, masalah gizi yang dihadapi. Yang kedua, keadaan sosial budaya. Yang ketiga, penemuan-penemuan mutakhir di bidang gizi. Dan yang terakhir, slogan 4 sehat, 5 sempurna. Masalah gizi yang terjadi pada bayi dan cara mengatasinya.
Yang pertama, berat bayi lahir rendah. Yang kedua, kekurangan gizi. Yang ketiga, gizi buruk. Yang keempat, kelebihan gizi. Yang kelima, stunting. Nah, cara untuk mengatasi masalah gizi pada bayi adalah asupan nutrisinya perlu terpenuhi dengan seksama. Secara umum, bayi usia 0-6 bulan butuh mengonsumsi ASI eksklusif. Di atas usia tersebut, buah hati harus mendapatkan 5 kelompok makanan di bawah ini. Yang pertama, berbagai jenis sayur dan buah. Yang kedua, biji-bijian utuh, contohnya nasi merah, bubur, gandum, atau oatmeal, maupun jagung. Yang ketiga, susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt. Yang keempat, protein, misalnya daging rendah lemak, ikan, telur, tahu, dan kacang-kacangan. Dan terakhir, air putih. PUKS memuat 13 pesan dasar tentang perilaku makan yang diharapkan akan dapat mencegah permasalahan gizi dan menghindari terjadinya penyakit lain yang menyertainya. Ke-13 pesan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanlah beragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat, konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. Yang kelima, gunakan garam beriodium. Yang keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Yang ketujuh, berikanlah ASI pada bayi sampai umur 4 bulan. Yang kedelapan, biasakan makan pagi. Yang kesembilan, minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya. Yang ke-10, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Yang ke-11, hindari minuman beralkohol. Yang ke-12, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Dan yang terakhir, bacalah label pada makanan yang dikemas. 4. Bahan pangan sumber zat gizi. Yang pertama, bahan pangan sumber energi. Yang kedua, pangan sumber protein. Yang ketiga, pangan sumber vitamin. Yang keempat, pangan sumber mineral. Bahan pangan sumber energi. Sumber energi atau karbohidrat yang dianjurkan adalah nasi, ketela pohon, ketela rambat, jagung, sagu, kentang, gandum, dan berbagai 18 macam produknya seperti roti, makaroni, bakmi, spaghetti, dan lainnya. Sebagainya yang terdiri dari 3 unsur, yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen seperti yang tertera pada gambar di samping. Bahan makanan sumber protein. Bahan makan sumber protein terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, yang berasal dari hewan, yaitu daging, telur, susu, dan ikan. Sedangkan yang kedua yaitu yang berasal dari nabati, yaitu beras dan kacang-kacangan seperti yang ada pada gambar di samping. Bahan pangan sumber vitamin. Beberapa vitamin turut dalam reaksi-reaksi enzim sehingga didapatkan suatu proses metabolisme yang normal. Vitamin dapat dikelompokkan dalam 2 golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Dan yang kedua, vitamin yang larut dalam air, yaitu C dan B kompleks. Bahan makanan sumber mineral. Mineral dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Bahkan ada yang dibutuhkan dalam jumlah hanya beberapa mikrogram saja. Berdasarkan jumlahnya dalam tubuh, mineral dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, major mineral, yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, dan sulfur. Yang kedua, trace mineral, yaitu zat besi, seng, tembaga, yodium, selenium, dan sebagainya. Cara hidup sehat. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, makan buah dan sayur. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, variasikan makanan. Yang kelima, mengganti menu sehat.
Dan yang terakhir, ingat dampak bahaya pola makan yang tidak sehat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menu sehat sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Membiasakan mengonsumsi dan memberikan makanan yang sehat dan teratur pada anak merupakan salah satu kegiatan yang harus diperhatikan. Karena jika orang tua salah memberikan makanan yang nantinya akan dimakan oleh anak, nantinya asupan gizi yang diterima akan memiliki masalah yang dapat mengganggu kesehatannya. Saran saya untuk siswa yaitu menjaga dan meningkatkan kondisi tubuh dengan cara mengatur pola hidup yang sehat, yaitu dengan berolahraga secara teratur, lebih selektif dalam mengonsumsi makanan yang mempunyai nilai gizi tinggi, dan membagi waktu dalam melakukan tiap aktivitas. Dan saran saya kepada orang tua dapat meningkatkan pemahaman tentang makanan yang bergizi dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat memberikan konsumsi makanan yang beragam dan bergizi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini dapat dilakukan dengan makanan pengganti seperti protein dapat diperoleh dari tempe atau tahu yang memiliki harga yang murah. Itulah pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.